Pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul 3 sikap dalam menghadapi penderitaan. Hari ini, pagi ini saya masih bahas tentang penderitaan yang kita alami, kita hadapi dalam hidup kita. Saya melihat respon chatting saudara luar biasa. Dan memang saya sebagai gembala saudara, baik gembala di gereja ini, di GSPDI Jombang, maupun gembala dari saudara jemaat yang online, Anda termasuk dari jemaat yang saya gembalakan setiap hari. Anda justru makan firman yang saya kasih makan sama saudara tiap hari. Kalau Anda tanpa sadar itu tiap hari saya kasih makan sama saudara. Ya, ternyata banyak chatting yang luar biasa yang menceritakan, karena sebetulnya di channel YouTube ini itu ada nomor konseling, itu nomor saya sebetulnya, nomor saya. Kalau bisa Anda cukup hanya WA saja, karena seringkali nomor konseling ini bisa nggak ditampilkan nomor konselingnya ya sama multimedia supaya banyak yang tahu. Nomor konseling bisa ditampilkan di YouTube ini ya. Itu nomor saya, ada handphone 2 gitu ya. Yang satu ini nomor konseling jarang saya bawa. Ada satu yang aktif memang gitu ya. Itu banyak telepon di situ. Nah, itu hanya untuk WA sebetulnya saudara ya. Karena kalau saya misalnya ngeladenin saudara telepon satu persatu, nanti saya nggak ada persiapan firman Allah saudara ya. Saya selain gembala jemaat, saya juga masih ada urusan-urusan kunjungan jemaat di Jombang, urusan kependetaan gitu. Saudara, banyak urusan lah saudara ya. Jadi saya berharap Anda cukup menceritakan masalah saudara dan saya akan kasih solusi kepada saudara. Karena kita itu antara gembala sama jemaat. Jadi saya terbuka. Ini sebagai bentuk begini loh, perhatian kami dari gereja. Ya, perhatian saya sebagai bapaknya saudara. Kalau Anda punya masalah, Anda boleh chatting kepada saya. Anda boleh bercerita masalahmu gitu loh. Ini bentuk perhatian saya kepada Anda. Jadi Anda boleh chatting. Itu nomor saya sendiri. Ada orang berkata, ini nomor anaknya bapak. Bukan, nggak mungkin anak saya kasih nomor kepada Anda. Itu nomor saya. Tapi jujur saja, saya tidak terbiasa membawa handphone 2. Saya biasanya bawa handphone 1. Kalau di rumah ya 2 saudara ya. Cukup di WA saja. Ya, kalau memang penting tentu saya pasti akan telepon saudara. Darurat misalnya, saya mau bunuh diri pak. Masa saya diem saudara ya. Pasti saya telepon saudara itu saudara ya. Kalau masalah-masalah yang genting, Anda boleh chatting. Sekali lagi, itu bentuk perhatian saya sebagai bapaknya saudara yang mengajar saudara. Saya serius saudara ya. Kami gereja GSPDI Jombang Philadelphia serius dengan hal ini. Kami bukan sekedar asal melayani. No, nggak seperti itu. Ini sebuah penggembalaan. Gereja ini di Jombang ada, kerajaan Allah itu karena Tuhan. Ini pun live streaming YouTube channel GSPDI Jombang, akun Facebook George Naftali, itu semua tidak ada kebetulan. Itu semua rencana Tuhan. Ini agenda ilahi Tuhan. Saya pun tidak berani main-main. Saya serius. Ketika saya memberikan jawaban pada saudara, saya serius secara rohani sama saudara. Saya ingin Anda dipulihkan. Dan saya bersuka cita ketika mendengar, terima kasih Pak, saya sudah dapat pekerjaan. Saya sudah sembuh Pak. Nah, nomor itu yang saya kasih di YouTube itu, Anda juga bisa kesaksian di situ. Tulis di situ testimoni. Saya dapat pekerjaan Pak. Rumah tangga saya Pak makin dipulihkan. Oh, saya sukacita sebagai Bapak rohanimu. Saya bergembira, sakit saya disembuhkan sama Tuhan Pak. Nah, Anda kesaksian testimoni di situ. Indahkan saudara ya. Sekali lagi, ini bentuk perhatian saya, bentuk perhatian gereja kami kepada Anda. Biar Anda diberkati Tuhan. Baik, kita bicara tentang 3 sikap dalam menghadapi penderitaan. Ayo sama-sama kita baca ayatnya bergantian ya. Ayat 12 sampai 16. Saya baca ayat 12, lanjutkan 13, 16-nya sama-sama. Saya baca begini kata firman Allah. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. 13 teruskan. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus,
sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. 15 terus. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Ayat 16 ya, sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Yesus. Saudara perhatikan, kalau ada di rumah punya Alkitab, tolong dibaca judulnya. Judulnya kalau nggak salah itu adalah menderita sebagai Kristen. Kayaknya begitu ya judulnya. Coba Anda cek ya, kalau punya Alkitab yang manual, Alkitab digital itu pasti ada judulnya. Menderita sebagai Kristen, menderita sebagai anak Tuhan. Jadi sebagai anak Tuhan kita nggak lepas. Makanya kemarin saya sempat di khotbah yang kemarin, pengajaran kemarin, statement di awal, ini bukan masalah suka nggak suka, mau nggak mau, harus mau. Kenapa? Karena bicara penderitaan sebagai anak Tuhan, kita pasti menghadapinya. Penderitaan itu proses yang harus kita lewati kok. Kalau kita putuskan jadi Kristen, jadi anak Tuhan, tidak bisa tidak gitu loh. Anda dan saya pasti menghadapi itu namanya penderitaan. Nah ini menarik kita belajar. Nah sebelum saya mencoba menjelaskan tentang penderitaan, saya mau cerita dulu. Maksud saya mau kasih ilustrasi gambaran dulu sama saudara supaya melandas ini pengajaran firman. Satu kali ada satu lembaga survei mengadakan satu survei kepada beberapa ratus orang Kristen. Dan lembaga survei itu mengatakan kepada beberapa ratus orang yang mau disurvei itu mengajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya begini, kalau Anda semua dikasih kesempatan, diizinkan bertemu sama Tuhan, dan Tuhan mengizinkan Anda semua mengajukan satu pertanyaan, dan pertanyaan itu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Lembaga survei katakan ini, pertanyaan apa yang Anda akan ajukan kepada Tuhan yang pasti dijawab itu? Menarik, ketika kertas disodorkan dan ratusan orang mulai menulis jawabannya. Kalau kami diizinkan bertemu dengan Tuhan dan diizinkan mengajukan satu pertanyaan, hasil survei itu pertanyaannya rata-rata begini. Kenapa di dunia ini banyak orang menderita? Kenapa di dunia ini banyak malapetaka? Bahkan yang terbanyak itu seperti Anda baca di screen gambar itu. Kenapa ada banyak orang benar atau orang baik itu menderita? Itu mungkin hampir 80% dari ratusan orang yang disurvei. Itu cuman ini kebanyakan pertanyaannya. Kenapa ada banyak orang yang baik, banyak orang yang benar itu menderita? Barangkali ini bukan hanya menjadi pertanyaan dari ratusan orang yang disurvei tadi. Kayaknya menurut saya merasa ini juga yang menjadi pertanyaan saudara dan saya. Ini bisa jadi gitu loh, menjadi pertanyaan kita semua. Kenapa ada orang benar, ada orang baik kok menderita hidupnya? Itu kan pertanyaan kita. Karena Anda mungkin merasa, saya ini udah bener loh Pak pendeta hidupnya, saya udah baik, saya udah taat, setiap minggu saya rajin ibadah, bahkan tiap pagi saya ikut doa paginya Pak Yohanes, Pak Pendeta. Saya terus melayani Tuhan Pak, tetapi kenapa saya menderita? Lalu Anda kaitkan dengan kehidupannya Ayub misalnya. Ayub itu kan orang saleh, iya kan? Ayub itu kan orang yang benar hidupnya, takut akan Allah, orang yang jujur Alkitab katakan, dan dia menjauhi kejahatan. Tetapi dalam kesalehannya, dalam kejujurannya, dalam rangka hidup takut akan Allah, menjauhi kejahatan dalam hidupnya, takut akan Tuhan, dia menderita loh dalam hidupnya. Anda tahu kan kisah kehidupan Ayub? Bagaimana penderitaan seorang bernama Ayub? Alkitab katakan bisnis usahanya hancur dalam satu hari. Yang dia bangun puluhan tahun, ambruk bisnisnya. Apalagi kekayaannya habis, materinya, keuangannya semua habis, gak punya saldo lagi. Bahkan dia punya anak-anak semuanya mati, ambruk ketimpa gedung. Lagi pesta, semua anaknya Ayub mati. Anda tahu berapa anaknya Ayub? 10 orang anaknya. 10-10-nya mati. Bukan cuma itu,
badannya Ayub. Ayub kehilangan kesehatan. Ayub sakit. Dari mulai batok kepalanya sampai kaki gatal. Gatalnya bukan cuma di permukaan kulit, sampai di dalam kulit. Kalau cuma di permukaan kulit mungkin bisa dielus-elus sama Ayub. Tapi sampai dalam, Ayub sampai harus pecahkan tembikar. Ayub harus pecahkan beling dan kaca itu pakai garuk kulitnya, badannya yang gatal sampai ke dalam. Ini penyakitnya Ayub tidak ada obatnya. Ngeri loh saudara ya. Sakitnya kelihatannya remeh, gatal-gatal, tapi kagak ada obat. Menyakitkan, garuk terus, hancur tuh badan bernanah. Dan berikutnya apa? Istrinya meninggalkan dia. Istrinya malah berkata begini, untuk apa kamu terus bertahan dalam kesalehanmu? Sudah, kutuki saja Allahmu, setelah itu kamu mati. Ini istri model apa? Tapi itu penderitaan dialami oleh Ayub. Makanya barangkali pertanyaan kita sama, jawaban seperti orang-orang yang di survei itu. Kenapa orang benar menderita? Kenapa orang baik takut akan Tuhan kok menderita, pendeta? Lalu Anda kaitkan dengan kehidupan kita masing-masing. Saya satu kali pernah pelayanan di satu kota. Saya lupa di mana itu pelayanan ya. Ada seorang wanita muda. Dia sendirian kebaktian. Tentu saya ada gembalanya di situ. Setelah saya khotbah di kantor, dia konseling, datang kepada saya minta didoakan. Saya bertanya, apa yang mesti didoakan Bu? Masalahnya apa? Baru buka satu kata dia sudah berkaca-kaca. Saya tahu, oh penderitaannya berat. Dan dia mulai bercerita, saya itu sudah punya suami Pak, sudah menikah. Dan dia lanjutkan, ketika saya mengandung 3 bulan, kandungan usia 3 bulan, saya tidak ngerti, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba suami saya tinggalkan saya. Dan saya lacak, saya cari tahu kemana perginya suami saya. Sampai hari ini saya nggak tahu di mana suami saya. Pergi ketika mengandung 3 bulan. Sehingga pada masa dia melahirkan gak ada siapa-siapa. Untung masih ada papa mamanya, ibu bapaknya yang dukung dia, yang jaga dia, yang support dia. Sampai anak lahir, suami gak ada, papa anak ini gak ada. Dia mesti besarkan anak dengan kerja keras banting tulang, saudara ya. Membesarkan, mengasuh ini anak, kerja pagi sampai malam. Karena orang tua pun bergantung dari dia, papa mamanya. Tetapi kemudian dia lebih menangis sekarang. Dia berkata begini, tetapi Pak, ketika saya besarkan anak saya mulai remaja umur 13 tahun. Dan dia mulai menangis, gak bisa melanjutkan. Satu hari dia panas Pak, dan tiba-tiba saja meninggal 13 tahun. Tiba-tiba dia mati. Dan dia mulai berkata begini, tidak adil Tuhan Pak. Tidak adil Tuhan Pak. Saya mau kasih tahu sama saudara sebelum saya lanjut. Kalau Anda di dunia ini ada cari keadilan, saya mau bilang sama saudara, percayalah dalam dunia ini gak ada keadilan. Sampai nanti Raja Keadilan, itulah Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, menjemput gerejanya. Kita lihat keadilan. Dunia percaya gak ada keadilan. Kita seringkali merasa kok gak adil, kok menderita. Itu keadaan di dunia ini. Itu kan pertanyaan Anda, kenapa orang benar, orang baik kok menderita? Ini saya kasih contoh. Ibu ini berkata gini, kok malang nasib saya Pak, kok ada saja masalahnya. Udah ditinggal suami, pada waktu melahirkan anak besar mati. Kok gak adil Tuhan ini? Saya berkata sama saudara, mustahil Tuhan gak adil. Ada banyak hal. Kalau saudara pun termasuk ibu ini bertanya kepada saya, kenapa Pak Pendeta saya alami ini? Ya saya gak tahu saudara. Kalau saya sok tahu, merasa tahu menjawab tambah salah. Saya katakan ya berserah sama Tuhan Bu. Tapi percaya, jangan berkata Tuhan tidak adil. Tetap bersyukur, nikmati apa yang terjadi yang Tuhan izinkan sama ibu. Memang di dunia seperti ini. Jadi kalau ditanya kenapa, ya nanti waktu di sorga kita tanya sama-sama Yesus, kenapa Yesus saya alami ini. Tapi nanti kita lihat, kita ketemu jawabannya lewat firman. Kalau ibu ini waktu itu bertanya, kenapa saya alami ini? Ya saya tidak tahu Bu kenapa alami ini. Itu kan rahasia Tuhan. Tapi saya mau jelaskan lewat firman Allah sama saudara pagi ini. Bahkan satu kali saya ingat, saya pelayanan di luar kota, di satu gereja ini. Selesai saya khotbah, itu pendetanya maju ke depan, minta jemaatnya altar call didoakan. Saya ingat mungkin 40 atau 50-an jemaat yang maju ke depan yang punya masalah.
Ya cukup banyak lah kalau 50. Kalau saya mesti tumpang tangan satu-satu 50 orang, waduh butuh 1 jam kali saudara ya, molor ibadah. Saya minta bantuan Bapak Ibu Gembala sama aktivis gereja untuk mendoakan. Jadi saya mendoakan beberapa orang yang Roh Kudus gerakkan, saya doakan, saya datangi, saya doakan. Singkat kata begini, supaya tidak panjang. Ketika saya doakan seseorang, tiba-tiba Tuhan arahkan kepala saya, mata saya, maksud saya, di satu pojok. Ada seorang bapak yang hitam gitu kulitnya, maaf nih cerita apa adanya ya. Hitam, tinggi besar, rambutnya agak keriting. Kalau istilah bahasa sangar wajahnya, tinggi besar sangar gitu. Tapi dia nangis kayak anak kecil. Itu hati saya rasanya, wah saya langsung tahu, wah orang ini bebannya berat. Dia nangis sesenggukan kayak anak kecil, tergoncang-goncang badannya nangis. Terdengar suaranya keras nangis. Selesai doakan ini saya langsung datangin dia. Saya baru tumpang tangan, belum ngomong satu kata pun keluar dari mulut saya. Tiba-tiba dia rebah ke tanah, guling-guling dia nangis. Makin ngerti saya, wah berat ini masalah bapak ini. Dalam hati saya, Tuhan nanti selesai ibadah, saya ingin ketemu sama bapak ini, ada masalah apa ini orang? Kok guling-guling kayak bayi, kayak anak kecil. Teriak nangisnya keras sesenggukan. Badan besar, kumisnya tebel, wajah sangar, tapi kayak anak kecil, guling-guling nangis. Selesai ibadah, bukan saya yang datang ketemu sama dia, dia yang datang sama istrinya. Ternyata ada istrinya, bawa istri, bawa satu anak perkiraan saya ya, anak perempuan, kurus kering pucat wajahnya. Tafsiran saya mungkin umur 9 tahun 10 tahun. Dia datang di ruangan itu, ruangan gereja, dan dia minta didoakan. Masalahnya apa? Ada masalah apa? Dia boleh cerita. Ini boleh cerita ya, jadi panjang kalau cerita saudara ya. Tapi tanggung kan saya cerita. Dia mulai cerita, katakan, Pak bantu doa saya, kami, terutama tuh anak saya. Kenapa Pak anaknya? Saya udah tahu pasti sakit, karena pucet, kurus pucet. Anak saya divonis dokter sakit kanker Pak, kanker otak. Ada kanker di otaknya. Terus bagaimana Pak? Kemarin tuh saya nggak ngerti ya, 1 bulan yang lalu atau berapa lama dia katakan kemarin itu Pak, anak saya kanker di otaknya membesar. Dokter katakan banyak cairan di otaknya sehingga matanya itu sampai agak kelihatan, kayak buta, nggak kelihatan apa-apa. Lalu dokter katakan sarankan dioperasi untuk mengeluarkan cairan supaya bisa melihat lagi. Dioperasi Pak, berhasil. Ya cairannya dikeluarkan dan anak saya sekarang bisa melihat lagi Pak. Puji Tuhan saya katakan. Terus bagaimana? Katanya dokter. Dokter katakan mesti ada beberapa operasi lagi dan segala macam, kemo dan segala macam. Tetapi dokter katakan nanti dioperasi, kalau toh dioperasi katanya ngambil kanker otaknya itu, dokter katakan ada 3 risikonya Pak. Apa Pak risikonya Pak? Deg-degan juga saya saudara ya. Dia katakan setelah dioperasi yang pertama ya dia bisa koma. Gagal berarti kan koma kan. Yang kedua mungkin dia sembuh tapi cacat. Cacat maksudnya gini, kayak orang bodoh, nggak ngerti apa-apa, lupa semua, cacat. Yang ketiga, mati. Saya dengar 3 risiko semuanya nggak ada yang bagus ya. Sembuh tapi cacat, kayak orang blow-on, nggak ngerti apa-apa. Atau koma, nggak sadar selamanya, buat apa? Yang ketiga lebih parah, mati. Terus bagaimana Pak? Ya kami bingung Pak. Suami istri sambil nangis mereka. Anaknya diem aja. Di depan anaknya loh dia cerita, anaknya udah tahu. Lalu bagaimana Pak? Kami tanya Pak kepada anak saya ini. Kami tanya bagaimana nih? Kata dokter gini. Anda tahu jawaban ini anak yang masih 9 tahun 10 tahun. Papa mama kalau diizinkan Noni gak mau dioperasi. Kalau memang Noni harus mati biar mati normal, tiba-tiba mati gini aja. Jangan sampai koma, aku gak mau mati koma. Aku gak mau cacat, sembuh tapi cacat gak mau. Biar aku mati secara normal. Dan di situ nangis, ya saya juga, hati saya juga nangis, saya juga ikut nangis denger itu. Ada denger ini paling juga nangis saudara ya. Lebih terkejut lagi ketika saya doakan ini anak, doakan suami istri ini, amin saudara ya. Lebih terkejut lagi ketika udah jalan saya tanya, Pak anaknya berapa Pak? Anak saya cuma 1 Pak, ya ini, tambah nangis saudara. Dalam hati saya, aduh kok malang banget. Itu dalam hati saya tapi gak ngomong. Dalam hati saya, aduh cuman 1 tapi gini. Rasanya kita berpikir kok gak adil ya. Anak 1 pendetanya katakan. Jadi ketika dia udah sembuh dari kebutaannya, ada 3 vonis dokter tadi, akhirnya mereka putuskan keluarkan dari rumah sakit, makanya datang kebaktian di situ. Datang kebaktian pas saya khotbah di situ. Saya tahu cerita ini.
Kadang-kadang kalau saya play di luar, kadang-kadang cerita seperti ini tuh bisa pelajaran buat saya, pelajaran juga buat Anda. Ada banyak kasus ketika Anda dengar dua cerita ini, apa yang Anda mau katakan? Kok orang benar menderita sih? Nah, saya mau sampaikan sama saudara soal penderitaan. Saya mau kasih statement ini, saudara dengar baik. Yang penting itu bukan apa yang terjadi pada kita, bukan pada penderitaan kita, tetapi yang penting bagaimana respon kita, reaksi kita, attitude hati kita, itu yang menentukan kemenangan kita. Respon yang baik kayak bapak tadi loh, punya anak tadi, datang sama Tuhan. Saya terlalu percaya begini, saya selalu katakan sama saudara, masalah kita bukan pada persoalan ya, tetap kita punya iman. Sebesar apapun persoalan kita, kita harus yakin, kita harus percaya Yesus Tuhan kita sanggup menolong kita. Masalah kita seringkali pada respon, reaksi kita. Bagaimana kalau kita hadapi penderitaan? Seringkali reaksi kita berkelebihan, seolah-olah kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Lalu kita mulai ngomel sama Tuhan, kita komplain sama Tuhan. Sebab Ayub pun mengalami seperti itu ketika dia menderita. Dia bertanya, why? Mengapa Tuhan aku saleh mengalami penderitaan? Kalau Anda baca kitab Ayub baik-baik, 37 pasal, saya ulang, 37 pasal Ayub berkata, why Lord, why, mengapa aku menderita? Itu pertanyaan. Ini kan pertanyaan kita, mengapa saya menderita? Kalau Anda tanya ada hadapan sama saya, kenapa sih? Saya nggak tahu jawaban yang pasti. Tanya sama Tuhan dapat jawabannya. Tapi saya bisa memberikan tuntunan sama saudara. Apa itu penderitaan? Bagaimana reaksinya kita? Kalau ditanya kenapa menderita? Ya saya nggak tahu. Kenapa saya mengalami masalah? Saya juga nggak tahu. Tapi yang penting, yang menentukan kemenangan kita, kalau Anda sikap hatinya salah, ini penting ya. Kalau Anda hadapi penderitaan, responmu sama Tuhan salah, Anda tidak pernah mengalami kemenangan. Anda tidak pernah menemukan way out, jalan keluar. Engkau akan berputar-putar pada masalahmu. Tuhan akan cuek sama saudara. Tuhan tidak tolong saudara. Tapi ketika sikap hatimu benar, respon sikap hatimu benar, percayalah masalahmu yang besar diubah sama Tuhan dengan berkat yang besar pula. Karena di balik masalah selalu ada berkat. Reaksi yang menentukan jalan keluar dan kemenangan kita. Nah, sekarang saya tunjukkan saudara ya, 3 reaksi tadi bagaimana, 3 respon kita dalam menghadapi penderitaan berdasarkan firman Allah. Mari saya tunjukkan. Yang pertama, reaksi kita bagaimana kalau hadapi penderitaan. Ini penting loh reaksi pertama. Ayo sama-sama baca di ayat 12 ya. 1 Petrus 4 ayat 12. 1, 2, dan 3. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Bagaimana reaksi kita ketika kita menghadapi penderitaan? Reaksi yang pertama adalah, saudara-saudara yang kekasih, kata firman Allah, janganlah kamu heran. Bilang sama-sama saya, janganlah kamu heran. Jangan heran akan apa? Akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. Nyala api siksaan di sini sama dengan penderitaan. Ketika penderitaan datang kepada kita, bagaikan nyala api yang menyiksa kita, penderitaan itu, Alkitab katakan begini, janganlah kamu heran. Terjemahan lain berkata, janganlah kamu syok, janganlah kamu kaget, janganlah kamu bingung. Ini kalau saya teruskan panjang, janganlah kamu stres, janganlah kamu depresi, jangan bingung, jangan kaget, jangan heran kalau kita mengalami penderitaan. Karena gini loh, penderitaan itu pasti dihadapi oleh orang Kristen. Kan judulnya Anda lihat, penderitaan sebagai Kristen. Karena nanti kedua itu sebagai ujian kalau kita memurnikan iman kita. Tapi yang pertama, ini sikap. Ini penting, ini sikap pertama. Ini reaksi kita ketika kita dihadapkan penderitaan, mengalami penderitaan. Jangan heran, memang kita orang Kristen kok. Jangan syok. Jangan kaget, jangan bingung. Loh, kok saya hadapi penderitaan? Mengapa Tuhan? Jangan bingung, kata Alkitab. Jangan syok. Kalau Anda baca dalam perkataan Yesus, coba lihat Yohanes 16 ayat 33.
Saya ingin baca ayat ini buat setiap kita. Perhatikan ayat ini. Ini langsung Yesus yang mengajar. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Tidak bingung lagi, tidak syok, tidak kaget, ya, tidak bingung. Dalam dunia ini dikatakan apa? Dalam dunia ini dikatakan apa? Kamu menderita penganiayaan. Tetapi ini loh penting, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus tameng jaminannya, ada aku yang mengalahkan dunia. Ini perkataan Yesus sama seperti para murid kaget, bingung, ketakutan ketika perahu mereka di Danau Galilea itu dihantam sama badai, mau tenggelam. Yesus datang berjalan di atas air mau tolong mereka. Lihat Yesus, lihat hantu mereka. Yesus berkata, kan mereka ketakutan kan? Mereka sibuk sama ketakutannya, sibuk lihat gelombangnya, sibuk lihat penderitaannya. Akibatnya apa? Mereka takut. Dan Yesus berkata begini, tenang, aku ini, jangan takut. Yang dibikin tenang bukan gelombangnya, hatinya para murid-murid. Tenangkan hatimu, kuatkan hatimu. Sama pesannya dengan ini. Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Clear. Kalau Anda bertanya, mengapa saya menderita? Lah, Anda hidup di dunia masa gak menderita? Ada penderitaan. Siapapun tidak ada yang kebal dari penderitaan. Saya pun ngalami hal yang sama. Bukan cuman Ayub, Anda dan saya ngalami penderitaan. Tapi Tuhan kasih jaminan begini, kuatkan hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Dunia bicara persoalan. Dalam dunia bicara penderitaan, aku sudah kalahkan. Penderitaan, puncak penderitaan adalah kematian, maut. Maut pun dikalahkan, dia bangkit dari ketiga. Dia jaminannya, kuatkan hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Makanya Tuhan katakan apa? Damai sejahtera aku berikan padamu. Damai, ya, supaya kita gak syok dan bingung. Aku beritahukan kepadamu, dunia ini ada penderitaan. Jadi jangan bingung, jangan kaget. Kuncinya bagaimana? Supaya gak bingung, supaya nggak kaget, supaya nggak syok kena penderitaan. Alkitab katakan apa? Kuatkan hatimu, tenangkan hatimu, teguhkan hatimu. Ini kan pesan Tuhan lewat Musa, lewat pesan Tuhan kepada Yosua dan kepada bangsa Israel. Sebelum masuk tanah Kanaan, menghadapi para raksasa penghuni asli kota Kanaan, apa pesan Tuhan? Yosua kasih tahu sama Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau kamu kuatkan, teguhkan hatimu, tidak menyimpang ke kanan, nggak menyimpang ke kiri, perjalananmu akan beruntung dan kamu akan berhasil. Jadi dalam penderitaan, kalau ada mau berhasil mengalami kemenangan, kuatkan hati. Tuhan nggak berkata, hei Yosua, kuatkan prajuritmu, kuatkan tentaramu, enggak, kuatkan hati. Rahasia kemenangan, hati yang kuat. Imanmu dikuatkan, solidkan imanmu. Kalau iman kita kuatkan, kita tenang. Ini reaksi yang pertama. Jadi kalau ada di antara saudara yang menderita hari ini, engkau khawatirmu luar biasa. Engkau cemas rasanya membayangkan yang tidak-tidak. Nanti anakku kesian, bagaimana Pak Pendeta, hutang saya banyak. Ada beberapa banyak yang chatting ke saya masalah hutang. Kalau saya cerita saya gak nyebut nama, boleh kan ya? Mungkin juga ada orang yang di sini karena kasus tertentu, korban dari orang lain, suaminya gak salah, masuk penjara. Akibatnya apa? Ya istri korbannya kan, keuangannya, hutang dan segala macam. Anak-anaknya sampai sekolah yang dulu baik, sekarang sekolah dibiasa. Terasa Pak sekarang kehidupan jadi seperti ini. Jika engkau di antara saudara mengalami penderitaan yang di luar dugaan, tenangkan hidupmu. Engkau yang mulai cemas, khawatir, membayangkan yang tidak-tidak, kuatkan hatimu. Reaksi yang pertama adalah jangan bingung, jangan kaget, jangan syok, jangan stres, jangan depresi, jangan takut. Tapi Alkitab katakan kuatkan hatimu, tenangkan hatimu. Tuhan katakan apa? Aku telah mengalahkan dunia. Katakan amin. Sekarang saudara boleh chatting, tuliskan ya, aku tidak takut, aku tenang, ada Tuhan yang membela, menolong aku. Tuhan jaminannya. Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Kalau maut sudah dikalahkan, apalagi cuma masalah kita, urusan uang,
urusan berkat, urusan masalah suamimu, urusan masalah rumah tanggamu. Aku percaya pagi ini kuasa Tuhan jaminan memberikan kemenangan, jalan keluar dalam hidup saudara. Tapi ingat, reaksi pertama ini penting. Kita gak syok, tapi tetap kuat. Orang yang kuat hati, yang tenang, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Tetap Yesus fokusnya, memandang kepada Tuhan. Alkitab katakan, perjalananmu akan beruntung dan kamu pasti berhasil. Anda akan menemui jalan keluar. Di balik masalah yang besar, percaya lagi nih, selalu ada berkat yang besar. Yang kedua, sebagai ujian. Mari kita baca kembali ayat ini, atau saya baca lalu selesai ya. Saya baca lalu selesai. Ada 3 sebetulnya. Kalau saya boleh lanjutkan Senin saja ya. Tapi saya selesaikan yang kedua. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Reaksi kita yang pertama adalah tetap tenang, tidak takut, tidak syok. Dan yang kedua, reaksi kita gini, ngerti bahwa masalah yang datang kepada hidupku ini adalah ujian dari Tuhan, testation. Kenapa ada ujian? Tuhan ingin lihat kualitas iman saudara. Setiap ujian, Tuhan ingin lihat kemurnian iman saudara, kadar imanmu, dasar kekristenanmu ikut Tuhan itu seperti apa? Tuhan pengen lihat. Itu loh. Jadi ujian, testation, Tuhan tidak mendatangkan temptation, pencobaan. Tapi Tuhan izinkan testation, ujian datang. Untuk apa? Ingin melihat kemurnian iman kita. Dasar kekristenan kita ikut Tuhan itu kayak apa sih? Dasarnya betul nggak? Kalau Anda lihat di gambar berikutnya ini ya, mungkin nggak usah dibaca. Itu ada orang Kristen yang bodoh sama Kristen yang bijak. Kristen bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir, goyah. Lalu keduanya di atas batu karang, tidak goyah. Ujiannya 3, dari atas hujan lebat, badai angin badai samping temboknya, lalu banjir di bawah. Dari semua bidang ada ujian, atas samping bawah. Yang pasir roboh, dasarnya nggak kuat. Yang batu karang dasarnya Yesus, dasarnya firman. Pertanyaan saya, ini tes pencobaan, penderitaan datang, itu ujian. Coba Anda mulai tulis. Pencobaan yang aku hadapi ini adalah sebuah ujian. Tuhan sedang menguji aku. Ini ujian bagi aku, ujian buat kehidupan kita. Tuhan pengen lihat kadar kualitas iman kita, murni nggak? Dasarnya ikut Tuhan itu apa? Karena ada orang dasar kekristenan ikut Tuhan itu karena berkat. Anda jangan loh. Ada orang saya mau kebaktian untuk apa? Supaya diberkati. Itu enggak kuat, dasar kekristenan itu pasir. Ada orang dasar kekristenannya ikut Tuhan supaya saya disembuhkan. Kesembuhan kita perlu, berkat perlu. Tapi dasar kita cari Tuhan bukan itu. Itu bonus. Itu pemberian berikutnya. Saya selalu bilang sama saudara, cari Tuhan, datang sama Tuhan, jangan cari tangannya. Jangan cari berkatnya, jangan cari perbuatannya. Cari hatinya Tuhan, cari pribadinya Tuhan. Kalau kamu dapat hatinya Tuhan, pasti dapat tangannya, dapat hatinya Tuhan, dapat semua yang Tuhan punya dikasih sama saudara. Dasar kekristenan kita mesti kuat, bukan pasir, bukan karena berkat, bukan karena pertolongan. Kita datang pagi ini memang kita cari Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita cari hatinya Tuhan, itu yang berkenan. Seringkali pencobaan, penderitaan datang, Tuhan pengen menguji hati kita, murni gak sama Tuhan. Saya itu punya teman PNS, dapat promosi surat dari atasan, dari pemerintah berarti, dipromosikan jabatan, ditunggu-tunggu gak naik jabatan, gak dilantik-lantik maksud saya. Akhirnya dia tahu yang dilantik orang lain bukan dia, padahal udah ada surat loh bahwa dia dipromosikan naik jabatan. Ternyata bukan dia yang dilantik, orang lain. Akhirnya ketahuan, kenapa gak dilantik? Gara-gara KTP-nya agama Kristen. Itu penderitaan loh. Tapi ternyata bahwa itu memang ujian. Di balik yang namanya ujian, itu selalu ada berkat yang luar biasa. Lihat Daniel, setelah dia diuji, dia jadi pembesar. Lihat Sadrak Mesak Abednego, lihat Yusuf. Itu kan orang-orang yang mengalami penderitaan. Selalu saya katakan, Tuhan menemukan orang-orang terbaiknya, bukan di jalan yang gampang, tapi di jalan penderitaan. Penderitaan itu sebuah ujian buat kita. Selesai kalau ada lulus ujian, pasti naik tingkat. Tidak ada ceritanya lulus ujian tetap, pasti level up, next level, naik tingkat.
Dan naik tingkat itu pasti ada sesuatu yang luar biasa. Saya berdoa saudara semuanya boleh lulus ujian dan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Saya lanjutkan kemudian hari, sorry ya, hari Senin ya.